yang mau ke kebun untuk anak sekolah dikarenakan jauh dari Pertamina. Pertalite saya diantar dari kawan saya dari Negara Ratu, Lampung Utara. Setelah diantar 5 menit atau 10 menit, saya ditangkap Bapak polisi, dituduh penimbunan BBM, dan saya dibawa ke Polsek Pakuan Ratu. Di situ saya dimintain uang sebesar 50 juta agar saya dibebaskan. Namun saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Karena saya nggak bisa bayar uang sebanyak itu, maka suami saya ditahan di Polres Waikanan. Saya mohon, Pak, saya mohon, bebaskan suami saya. Saya mohon, Pak, saya mohon. Terima kasih. Untuk kalian seluruh masyarakat Indonesia yang nonton video ini, minta bantuannya untuk di-share, disebarluaskan, diviralkan agar sampai kepada Bapak Presiden Prabowo, agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena kasihan ini orang bawah ya, masyarakat rendah, ekonomi bawah. Kasihan Pak Presiden, tolong tuh rakyatnya ya, tolong dibantu di-share, disebarluaskan ya, diviralkan, karena di Indonesia menganut asas no viral no justice gitu ya. Dibantu share. Ya, Pak Rismek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 Abangda kami Habibur Rahman, kemudian ada Abangda kami Bob Hasan dari Dapil Lampung 2, kemudian ada saudara-saudara kita wakil rakyat yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, salah satu bagian dari kabupaten yang ada di Republik ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan kronologis singkat klien kami Bu Supiah ini memang pedagang ecer, minyak, dan ada warung kecil. Warung. Kemudian beliau ini berdagang minyak ini udah kurang lebih 5 tahun. Dulu masih berlaku bawa surat dari kepala kampung, dari polsek, bahwa kebutuhan minyak bisa ngecor di pom bensin. Walau pom bensin itu Pertamina itu jaraknya dari rumah beliau ini paling dekat 60 km, karena Kabupaten Waikanan ini dilintasi jalur lintas tengah, Pak Dewan. Ini ada 4 Pertamina yang ada di jalur lintas tengah. Kalau yang di jalur di kampung, di kecamatan, ini ada 15 kecamatan, tidak ada sama sekali Pertamina. Jarak tempuhnya rata-rata 40 kilo dengan estimasi waktu 4 jam, karena jalannya mayoritas rusak parah. Nah, Bu Supiah ini sejak tahun 2025 hampir tidak bisa lagi melakukan ngecor langsung di Pertamina. Ngecor itu gimana maksudnya? Membawa dirijen langsung pakai mobil ke Pertamina. Nah, itu sejak 2025 udah hampir tidak bisa lagi. Walau membawa rekomendasi kepala kampung, bawa kebutuhan minyak di desa segala macam tidak berlaku. Nah, termasuk surat dari Polsek atau dari Polres menyatakan bahwa ini akan dijual lagi, tidak berlaku juga di Pertamina. Nah, sehingga Bu Supiah ini sejak 2005 akhir ini mendapat suplai 2025 minyak. Ya, 2025 mendapat suplai minyak dari Kabupaten Lampung Utara. Ada nama suppliernya Pak Adi, itu yang biasa mengantar minyak ke pedagang-pedagang ecer. Nah, Bu Supiah ini pada saat kejadian baru menerima 25 dirijen dari Pak Adi yang diantar pakai mobil. Nah, 25 dirijen ini masing-masing dirijen isinya kurang lebih 34 liter. Dengan estimasi 25 ini sekitar 9.700.000. Bu Supiah baru membayar ke Pak Adi itu 2 juta, Pak. Sisanya dibayar ketika minyak habis. Totalnya berapa harga segitu ya? Total itu 9.700.000, Pak. 9 juta. Nah, jadi Bu Supiah ini 25 dirijen ini dibagi lagi dengan warung-warung lain, Pak. Nah, keuntungan masing-masing per dirijen ini 20.000, Pak. Jadi harga beli 390.000, kemudian dijual dengan harga 410.000. Untungnya per satu dirijen 20.000, Pak. Kalau beliau jual langsung di ecer, untungnya per liter Rp1.000. Gitu. Nah, fenomena ini sebetulnya yang terjadi saya rasa di seluruh kabupaten kota, Pak. Karena tidak adanya Pertamina di desa, maka ada pengecer-pengecer begini. Nah, ini belum ada solusi sampai dengan hari ini.
Nah, kejadian Bu Sufiah dengan suaminya ditahan di Polres Waikanan 12 hari kemudian ditangguhkan. Ini efek dominonya hampir separuh pedagang ecer tutup, Pak. Nggak berani, takut mengalami hal yang serupa. Kemudian sekarang harga bensin di Waikanan, warung-warung jualnya kalaupun ada udah 20.000 per liter, Pak. Sehingga ini cukup mengganggu pertumbuhan. Kalau upah harian di kampung kami Waikanan itu 100.000, Pak. Kalau dia beli bensin seliter, ya dia cuman bisa bawa duit 40.000 paling ke rumah, Pak. Rokoknya, bontotnya dan yang lain. Nah, ini akibat daripada BBM bersubsidi sudah tidak ada lagi yang bisa dinikmati oleh masyarakat di semua desa yang ada di Waikanan. Waikanan ini punya 227 desa, Pak. Kalau satu rumah satu motor, kita membutuhkan artinya kurang lebih 134.000 liter per hari untuk orang ke sekolah dan ke kebun. Nah, ini nggak ada Pertamina di Waikanan selain Pertamina yang ada di Jalan Lintas Tengah. Oleh karena itu, persoalan ini kami berharap karena suami Bu Sufiah sudah ditangguhkan, terima kasih dengan Pak Kapolres. Karena hal ini kami memohon agar sekiranya bisa diselesaikan di luar peradilan, Pak. Karena kalau kita bicara tadi niat jahat, meeting of mind-nya, ini Bu Sufiah dan keluarga tidak ada niat jahat menimbun itu, melainkan hanya mencari keuntungan. Kalaupun mereka salah mungkin kita masih bisa membinanya, Pak, ke depan. Saya rasa itu kronologi singkatnya, Pak. Tapi yang nggak kalah penting, mungkin DPR RI bisa membahas ini dengan Pertamina, dengan instansi terkait, bagaimana solusi ini terhadap nasib masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan, tidak adanya Pertamina dan stoknya sangat terbatas, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang tadi dikatakan ada permintaan dana 50 juta itu? Ya, Bu Sufiah pada saat kejadian itu hari Sabtu malam Minggu, Pak, didatangi pertama oleh 2 anggota dari Polsek Pakuan Ratu. Polsek Pakuan Ya, Ratu. menyatakan melihat ada bensin ada sekitar 25 derigen, kemudian datang lagi 1 anggota. Suami Bu Sufiah masih berada di masjid, Bu Sufiah diajak ke Polsek. Sampai di Polsek disuruh menghubungi suaminya untuk segera ke Polsek. Kebetulan rumahnya tidak begitu jauh, paling 1 kilo dari rumah Bu Sufiah ke Polsek. Sesampai di Polsek, Bu Sufiah dengan suaminya minta solusi karena mereka mendengar beberapa waktu yang lalu sempat ada yang ditangkap juga serupa. Maka beliau minta solusi untuk supaya bisa dimaafkan dan beliau bisa pulang. Nah, itu Bu Sufiah setelah saya tanyakan mendapatkan kode dari salah satu penyidik di Polsek, ya kalau mau dibantu sanggup berapa. Nah, Bu Sufiah menanyakan sekitar berapa. Suaminya menyampaikan kalau 10 mungkin bisa saya upayakan, saya mau usaha dulu. Dijawab pakai isyarat oleh anggota Polsek, kodenya 5 dan 0. Kemudian ditanya Bu Sufiah, 50 juta, Pak. Kalau 50 juta nggak ada, Pak. Dari mana kami, utang bank kami aja untuk usaha masih belum bisa dicicil. Mobil Fortune itu 2008 kredit juga. Dari mana kami, Pak, katanya. Nah, sehingga Bu Sufiahnya diizinkan pulang, tapi suaminya yang bermalam di Polsek 1 malam, kemudian besoknya langsung dibawa ke Polres. 12 hari di Polres, Pak Kapolres memberikan penangguhan sampai dengan hari ini, Pak. Udah ambil dari Polres ya? Ya. Oke. Mungkin itu, Pak. Bu Sufiah ada yang ingin disampaikan? Harapannya apa? Pak Hartono ya? Harapannya saya, Assalamualaikum Pak, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisi 3 DPR RI, yang saya banggakan Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Terima kasih kepada Bapak Kadapi telah mendampingi kami, Pak. Saya akan menceritakan itu tadi. Saya pingin suami saya itu bebas, Pak, nggak
sampai sidang. Kalau sampai sidang, sampai saya ditahan, saya nggak sanggup, Pak. Kalau bangun jam 3 pagi, saya berangkat deres. Kalau bapaknya ditahan. Jadi saya minta badan bapak dan ibu anggota sama Pak polisi, suami saya jangan sampai di sidang, Pak. Mobil itu saya beli kredit, Pak. Saya beli Fortune tua 2008, Pak, maaf. 2008. Bukannya untuk gaya apa gimana, enggak, Pak. Saya beli Fortune tua itu karena jalan di kue kanan jelek, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, Pak. Pak Hartono ya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Cukup. Cukup ya. Oke, mungkin Pak Kapolres saya mohon tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 Bapak Habib Rohman dan para anggota Dewan yang terhormat dan yang saya banggakan, senior-senior, mohon izin Jenderal, senior sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tibaha wa arinal batila batila warjuna tinaba. Mohon izin Pak Ketua, saya jawab terkait, mungkin ini lompat-lompat, terkait dengan masalah 50 juta. Jadi pagi jam 6 saya dihubungi salah satu orang, kalau boleh kami sebut, kalau tidak kami tidak sebut. Sebutkan aja, Pak. Kenapa? Hendrik Iskandar. Dihubungi di WA dengan ada video suara rekaman yang kurang jelas, bahasa 50-50. Dia menghubungi saya bahwa ada anggota Polsek memeras 50 juta terkait BBM. Saya langsung telepon Kasat Reskrim, langsung telepon Andri Kasih Propam. Kasat Reskrim di Polsek ada nangkep BBM, oh ya, dan kami sudah tahu, malam sudah laporan. Andri saya telepon, anggota Polsek bawa ke Polres yang masalah BBM 50 juta. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata rekaman itu berasal dari Ibu Sophia ini, ternyata telepon disembunyikan. Yang rekam itu lawan teleponnya, adiknya kalau nggak salah Bu ya, adik kandungnya direkam oleh Hendrik. Jadi bahasa rekamannya kalau pimpinan belum dapat, nanti kami kirimkan, itu tidak jelas tapi ada bahasa 50-50, itu bahasanya dari Ibu Sophia. Sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada anggota yang aktif nego. Bahkan Ibu Sophia, ini keterangan dari anggotanya ada di sini, dari di TKP. Dari di TKP minta diselesaikan, dibawa ke Polsek minta diselesaikan. Dan setelah itu, setelah HP ini 50 itu, kalau keterangan anggota saya nggak tahu karena anggotanya ada di sini juga. Keterangan anggota itu bahwa jangankan 10, 50 aja kami nggak berani karena ini perintah Presiden dan perintah Kapolres. Waktu itu 10 Mei itu waktu Salat Hormuz, Bapak. Kami melakukan penangkapan semua seluruh Indonesia. 7 Maret itu Barreskrim nangkap, 9 April mohon izin, 7 April Barreskrim nangkap, 9 April Polda nangkap. Saya nggak mau kalah, 10 April saya nangkap di Baradatu dan perkaranya beres selesai. 10 Mei kami melakukan ke Bu Sophia. Dan sebelum 10 Mei anggotanya ada di sini, saya perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap penimbunan BBM. Memang saya perintahkan, kalau tidak ditangkap dievaluasi kanitnya. Karena ketakutan dari kanitnya ada di sini tidak enak.
dia dipanggil sama Hartono, mohon maaf, sama Kapolsek. Nit, kenal sama Hartono tidak? Tidak kenal komandan. Ya sudah, kalau gitu coba kamu tangkap. Kanit ini tahu, orangnya ada di sini, bahwa Hartono itu bertetangga dengan kepolisian, namanya Asep kalau nggak salah. Rusdi. Suruh menyampaikan sama Agus, suruh Pak Hartono berhenti dulu karena mau ada operasi. Saking baiknya polisi polsek ini Pak, diperintahkan sama Kapolseknya masih nalar-nalar bilang ke Agus, nggak tahu benar apa enggak, bisa dikonfirmasi ke Ibu Sophia atau Pak Hartono, suruh berhenti. Awalnya operasinya di ruko yang warna hijau. Slide nomor 11 mohon izin. Slide ini, halaman 11. Terus yang gambar ruko-ruko terus. Nah ini lewat. Sebelumnya beliau itu beroperasi di sini dengan menggunakan mobil Hilux, tapi sudah dijual Bu ya, mobil Hilux. Beroperasi di situ dari tahun mobil Hilux kalau nggak salah 2016 sampai 2022 kalau nggak salah. Di hijau ini karena sudah dikasih tahu sama Agus berpindah. Ibu ini tutup, jadi anggota Polsek menyangka ibu ini sudah berhenti. Slide nomor 8. Terus mundur, ini ke sana, terus. Nah, maksudnya maju balik. Yang 2 Kecamatan Pakuan Ratu, kegiatan pengungkapan BBM subsidi. Dari awal coba. Terus. Ya, berpindah ke tempat ini dan tempat ini pengakuan dari tetangga, anggota Polsek ini mendapat info dari tetangga. Tetangganya bilang, Pak, Bu Sophia masih bermain. Tempatnya baru di belakang, baru dibangun dengan kayu-kayu. Akhirnya anggota waktu itu cerita dari anggota tidak sengaja ngecek ada mobil satu sudah kapnya terbuka, isi 1 langsung digerebek sama anggota. Kanitnya tidak ikut, kanit ditelepon. Setelah itulah dilakukan keseluruhan dari proses penyidikan. Itu terkait dengan proses penyidikan kami Bapak. Tapi kami juga luar biasa mendapat teror saya sendiri di WA oleh seseorang yang tidak tahu namanya. Saya punya kawan banyak di Propam. Kamu jadi Kapolres jangan ada WA-nya di saya, sudah saya kirim, nanti bisa saya kirimkan. Ada juga yang model framing bahwa di Pakuan Ratu itu, mohon izin, mohon maaf Bang Resimen, Pakuan Ratu di TikTok, mundur. Nah ini awalnya kami kena sebelah ini. Awalnya saya menangkap, saya bulan 10, ini tanggalnya sebenarnya bukan tanggal 10, tapi tanggal 8 Mei, tapi kami nggak dapat. Coba dibuka TikToknya ini. Mohon izin pimpinan boleh? Ya, silakan. Bisa. Jadi di dalam TikTok ini menyebut, mohon izin Bapak Kapolres Waikanan, ini masih banyak, memang modelnya begini semua Bapak di Waikanan itu model ngantri-ngantri begini. Dan ngantri-ngantri begini tidak ada kami lakukan penangkapan. Karena ini pengecil kecil yang langsung ngambil dimodif mobilnya, itu memang salah juga kami tidak melakukan penangkapan, tapi ini masyarakat kecil. Akhirnya kami melakukannya dengan cara Polantas hadir di situ untuk menertibkan. Kami polisi tahu ini pelanggaran karena motornya itu dimodif Tiger
sampingnya itu dilas lagi biar nampung lebih banyak. Bahkan itu saya sendiri turun, saya bercandain, wah kalian kalau nggak jual lebih mahal nggak naik haji. Mohon maaf bercanda dengan masyarakat seperti itu. Ini tidak ada satupun yang saya tangkap, tapi kami tertibkan. Yang model-model seperti ini kami tidak melakukan penangkapan, tapi kenapa kami Bu Sophia ini Pak Hartono, mohon maaf, kami lakukan penindakan karena memang dari tahun 2010, mohon izin, dari tahun 2010 Bapak Pimpinan, sampai kemarin sudah diingatkan oleh Agus, tetangga persis Ibu Sophia, karena kanitnya ndak enak sama tetangga, diingatkan, dipikir sudah berhenti, rukonya sudah tutup, sekarang sudah buka lagi, kata Kapolsek sudah jualan buah-buahan, bukan untuk nimbun lagi, pindah dengan bangunan baru bentuknya kayu. Mungkin bisa ditanyakan ke beliaunya yang ada di sini. Jadi itu terkait dengan masalah penindakan BBM kami. Untuk solusi kami sudah memberikan, mohon izin Bapak, kami sudah rapat dengan DPRD, saya dengan Forkopinda, tapi kesulitan dari Pertamina yang tidak mau memang memberikan ngecor. Tidak mau Pertamina ngecor karena takut kesalahan pelanggaran. Padahal saya sendiri yang minta, yang ngomong, tapi Pertamina tidak mau. Tapi kami belum kumpul secara bersama, itu susahnya. Yang saya harapkan, jangan masyarakat satu orang memanipulasi membeli sekian ribu yang melebihi aturan. Tapi pingin saya pengecer kecil, kalau ada 5 pengecer, 3 jirigen berarti 15. Kalau ada 10 pengecer berarti 30 jirigen ini milik 10 orang, bukan didominasi satu orang. Kalau satu orang itu sudah, kalau kami rasa itu penimbun. Tapi kalau pengecer adalah yang masing-masing, itu sudah saya kasih solusi ke para pengecer, tapi tidak bisa berjalan karena dari Pertaminanya tidak mau memberikan pengecoran dalam bentuk banyak begitu. Kalau cuma 2-3 jirigen bawa motor, kata orang-orang yang ngecer itu selain tidak boleh, ongkosnya juga terlalu mahal. Dan itu solusi untuk harga di kami ini lumayan agak mahal Bapak. Karena kenapa? Kalau pengecernya langsung ke POM dengan bareng-bareng, mungkin tidak ada selisih. Seperti ini dari Pak Adi, dari Adi yang belum kami tangkap, mohon maaf. Sampai sekarang kami lakukan pengejaran, belum dapat orangnya. Dari Adi sudah harga naik, ke Ibu naik, ke sini naik. Jadi kasihan masyarakat kecil ini di akhir dari pendistribusian ini harganya terlalu mahal. Itu yang kami dapat sampaikan. Mohon izin, siap salah kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjadi pertanyaan itu, sejauh mana pendalaman Pak soal uang 50 juta itu? Siap. Ya kan? Ya, yang turun siapa? Ada Propam turun. Ya, gimana Pak? Siap. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, Bapak anggota DPR RI Komisi 3, yang kami hormati Bapak Jenderal, rekan-rekan senior, izin pada saat itu, seperti yang berita viral yang tadi diputar, mohon izin, itu pada saat itu di tanggal 12 Mei 2026, kemudian pada tanggal 12 Mei sudah viral di TikTok, kemudian jadi viralnya mohon izin, itu bukan video yang terakhir, jadi ada video Ibu Sophia sendiri. Nah, kemudian di tanggal 13 Mei kami turun, kami buat laporan informasi, kami turun tanggal 13 Mei. Kemudian di tanggal 13 Mei kami turun langsung ke TKP, kami turun ke Polsek, kemudian kami periksa semua Polsek, anggota yang kami periksa mohon izin Bapak, yaitu salah satunya juga suami dari Ibu Sophia, Pak Hartono, kemudian Ibu Sophia sendiri, Mas Rohim yaitu adik kandungnya Ibu Sophia, kemudian Kapolsek Ibtu Hasibuan,
kemudian Kanit Reskrim Ibda Rizal, kemudian Ibda Yudi Wijaya sebagai Kanit Tipiter saat itu di Polres Waikanan, Reskrim Polres Waikanan, kemudian Brigpol Hendi Pratama, itu anggota di Polsek Pakuan Ratu, dan yang terakhir Brigpol Rusdi Hanafi. Jadi mohon izin kami laporkan Bapak, jadi saat itu yang melakukan pemeriksaan kepada Ibu Sophia sama suaminya Pak Hartono yaitu Bribtu Frandika Pratama. Bribtu Frandika Pratama. Jadi kami menyampaikan dari alur kami turun untuk kronologisnya, di mana pada tanggal 7 Mei 2026 itu adanya laporan informasi dari Polsek Pakuan Ratu, Polres Waikanan. Dan di saat itu di tanggal 9 Mei 2026 di sekira pukul 7 malam itu jadi anggota dari Polsek Waikanan dalam hal ini dipimpin oleh Kanit Reskrim sendiri Ibtu Rizal Suhanda dengan 2 anggotanya melakukan tangkap tangan. Kalau ini kan udah Pak, dengar baik-baik ya. Kalau ini ngulang lagi Anda nanti. Siap. Ya. Pointernya itu soal 50 juta. Siap. Kalau tadi kan detail dari Pak Resmen Kadafi ini 50. Siap. Kode kayak begitu. Siap. Masa dia mau ngarang 50 itu kan sulit sekali orang mau halusinasi sampai ada gerakan 50 itu. Siap. Gimana teman-teman propam ini ngejarnya? Siap. Kalau berdasarkan pemeriksaan ditanya orang yang dituduh menyampaikan, hanya ditanya apakah benar demikian, kan nggak mungkin ngaku gitu loh. Nah tekniknya gimana Bapak? Coba ngeceknya supaya akhirnya benar-benar objektif. Karena kan kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Resmen yang bersumber dari Bu Supiah, ya kan ya, 50, 50 juta gitu loh. Nah itu dari mana? Siap. Gitu. Siap. Mohon izin kami menjawab. Jadi saat itu kami lakukan klarifikasi kepada Bribtu Frandika Pratama yang waktu itu melakukan klarifikasi kepada Ibu Sophia sama Saudara Hartono di sekira pukul 23 malam atau jam 11 malam tanggal 9 Mei. Jadi di saat itu seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Kapolres Waikanan, rupanya saat itu Ibu Sophia lagi berkomunikasi by phone dengan adik kandungnya yaitu Mas Rohim. Bukan Pak, dengar baik-baik saya bicara, disimak baik-baik. Tadi dari Pak Resmen, ya lawyernya ini katakan ada anggota polisi yang bilang 5 terus angka 0, 50 juta. Benar nggak ada kegiatan begitu? Siap. Jadi karena mungkin ada rekaman, jadi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Bribtu Frandika Pratama, jadi saat itu memang izin bahwa di situ Ibu Sophia dari waktu penangkapan sampai di Polsek, beliau bahwasanya selalu menawarkan, Pak kami kalau bisa urus damai, izin Bapak, kami punya 10, kami punya 20, kami punya 30, kami punya 50. Pak, siap. Kemudian dengar dong, sorry Pak, kan Bapak ini muter-muter Pak, kan Bapak ini propam Pak. Siap. Harusnya Bapak itu mindsetnya itu ya Pak ya, kalau ke internal anggota itu cari yang bersalah siapa. Bener nggak ini tadi ada 5, 0? Siap, betul. Ada nggak? Siap, ada. Jadi waktu itu dibilang angka 10 jari gini. Kemudian Siapa yang 10 jari siapa? Bribtu Frandika Pratama. Apa maksudnya? 10 jari itu apa maksudnya? Siap, maksudnya yang bersangkutan menyampaikan kalau 10 itu mau 10 juta. Kemudian kalau 5, 50. Iya kenapa tidak. Kalau dia menolak Pak, sorry ya nih Pak ya, saya dapat nih Pak. Kalau dia menolak, dia ngomong aja nggak perlu kode-kode. Kalau mau 10 juta, mau 50 juta, kami nggak mau. Tapi kalau 10, 5, 0, itu pasti tendensi nggak benar Pak. Gitu loh. Jangan melindungi gitu loh. Kita terbuka aja Pak, ini kita di Republik, malu kita. Begitu, saya mau nanya ada nggak? Jangan Bapak yang melakukan pembelaan, Bapak sampaikan saja, gitu loh. Siap. Siap. Jadi setelah menyampaikan itu, beliau bilang saya tidak berani karena ini perintah Presiden, ini perintah Kapolda, dan ini perintah Kapolres. Seperti Ya, nggak masuk akal ini, nggak masuk akal. Kalau dia ngomong normatif nih, Pak, yang dari Mabes, izin Jenderal. Kalau dia menolak disuap secara prosedural, secara normatif,
Mau disuap 10 juta, mau 50 juta, kami nggak akan bersedia karena ini perintah presiden. Tapi kalau dia bilang 10 juta, 5, 0. Maksudnya apa? Ini kan ibu ini kan orang normal, bukan orang yang harus pakai bahasa isyarat. Apa maksudnya pakai bahasa isyarat? Siapa yang pakai bahasa isyarat, orangnya mana? Perdika. Ya, jelaskan aja di forum yang terbuka ini. Mana? Kenapa di luar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mohon izin pimpinan Komisi 3 DPR RI, mohon izin Komandan Marinir Senior. Mohon izin menjelaskan mungkin terkait yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Mungkin saya langsung saja. Yang dimana pada saat itu saya yang memang bernama Bribtu Prandika yang melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Hartono dengan Ibu Supiah. Mohon izin kronologinya, pimpinan. Di mana pada saat itu Ibu Supiah datang langsung oleh Hartono, kemudian saya yang melakukan interogasi. Kemudian pada saat menjelang saya sudah di depan komputer, Ibu Supiah selalu berbicara kepada saya, minta tolong, minta bantu untuk diselesaikan di polsek saja. Tapi saya abaikan karena tidak bisa, karena perintah pimpinan saya untuk sesuai SOP. Nah, kemudian Ibu Sopiah kembali memohon kepada saya untuk selesai di polsek saja. Kemudian menawarkan kepada saya uang 10 juta. Nah, namun, ngomongnya gimana? Siap. Bu Supiah ngomongnya 10 juta gimana? Menawarkannya Siap, gimana? Pak. Mohon izin menawarkan kami ada 10, Pak. Terus saya masih abaikan, dan karena saya pada situ saya depan komputer sedang mengetik interogasi nama Bapak Hartono. Kemudian masih saja seperti itu berulang kali. Saya bilang mau 10 ataupun 50, Pak, saya nggak berani dan saya nggak sanggup. Iya. Mohon izin, Nah, Pak. ada gestur Bapak sebut angka gini 5. Siap. Apa maksudnya, Pak? Kan maunya kalau ngomong soal angka 10 juta dan 50 juta dalam konteks prosedural nggak perlu pakai kode-kode. Siap. Maksudnya kode gimana? Mohon izin pimpinan, pada saat itu saya refleks karena saya sedang fokus. Jadi fokus saya terbagi-bagi, pimpinan. Ya nggak ada Saya hubungannya, Pak. Hubungannya apa? Kan Bapak kan sedang berbicara. Kan orangnya ada di depan, ya kan ya? Siap. Mau 10 juta, 50 juta, ya kan? Siap. Saya nggak mau gitu kan ya. Tapi kode 50 itu gimana? Karena pada saat itu saya sedang interogasi Hartono dan